Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, dalam video saya kali ini saya masih ingin membincangkan tentang pertikaian antara Rismon versus Tifa dalam hal tentang transparansi keuangan hasil penjualan buku sampah mereka, itu buku Jokowi's White Paper. Seperti dalam video saya kemarin sudah saya unggah rentetan peristiwanya, di mana pada awalnya Tifa sangat menggebu-gebu untuk menjatuhkan karakter Rismon dengan menghinanya, memakinya sebagai seorang penipu. Kemudian Rismon membalasnya dengan mengungkap bahwa selama ini ada ketertutupan dari pihak Tifa dalam hal masalah uang penjualan buku Jokowi's White Paper yang menurut Rismon itu sangat didominasi oleh pihak Tifa. Bahkan disebutkan bahwa bendahara yang mengurusi masalah keuangan penjualan buku tersebut dipegang oleh inner circle dari Tifa itu sendiri. Bukan hanya itu saja, Rismon juga menyebut bahwa rekening pribadi Tifa pun dipakai untuk mengkolek dari hasil penjualan buku tersebut. Begitulah menurut Rismon. Dan sepertinya Rismon tidak mendapatkan hak yang semestinya, di mana dalam buku Jokowi's White Paper tersebut Rismon ternyata memiliki andil yang sangat besar, yaitu sekitar 70% dari konten buku tersebut. Sedangkan Roy Suryo itu andilnya sangat kecil, hanya 49 halaman dari sekitar 700 halaman buku. Tifa hanya sekitar 100 lebih halaman buku yang disumbangkan oleh dia, sedangkan Rismon 70% atau hampir 500 halaman sendiri. Nampaknya Rismon merasa tidak adil karena keuangannya tidak transparan, dikuasai oleh inner circle dari Tifa. Itulah yang kemarin saya angkat. Namun demikian, dari hiruk pikuk pertikaian antara Tifa versus Rismon hal masalah duit, masalah uang penjualan buku Jokowi's White Paper, ada sosok yang terlupakan oleh masyarakat. Siapakah dia? Tidak lain adalah Bambang Tri. Bambang Tri ini adalah sosok guru dari permasalahan tuduhan ijazah palsu yang menimpa pada mantan Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo. Bahkan boleh dibilang bahwa Bambang Tri inilah maha guru dari trio RRT, Roy, Rismon, dan Tifa, di mana Bambang Tri inilah yang mempelopori tuduhan ijazah palsu kepada mantan Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo. Kemudian setelah Bambang Tri masuk penjara, dilanjutkan oleh trio RRT tersebut. Namun demikian, dalam narasi-narasinya, gerombolan penuduh ijazah palsu beserta para pendukungnya selalu menempatkan Bambang Tri ini sebagai martir, atau dalam hal ini dinarasikan sebagai korban kekuasaan dari Jokowi. Bambang Tri dinarasikan sebagai pahlawan perjuang bagi mereka. Tapi ini nanti kalau orang benar-benar sudah tahu rekam jejak apa yang dilakukan oleh Bambang Tri, niscaya mereka akan malu sendiri karena apa yang disampaikan Bambang Tri terkait dengan tuduhannya kepada Jokowi itu sangat tidak rasional. Bahkan kalau orang normal akan menyaksikan bahwa apa yang disampaikan oleh Bambang Tri itu memang jauh dari kewarasan. Bambang Tri inilah yang mengawali berbagai macam tuduhan kepada Jokowi, baik tuduhan bahwa Jokowi itu anak PKI maupun Jokowi itu orang yang tidak punya ijazah, karena juga terkait dengan tuduhan dia bahwa Jokowi itu anak PKI. Inilah berbagai macam keabsurdan dari Bambang Tri. Ada baiknya akan saya putarkan salah satu kekonyolan dari Bambang Tri sehingga ini bisa menjadikan semacam refreshing kita kembali bagaimana sosok Bambang Tri itu. Apakah dia seorang yang normal? Akan saya putarkan videonya. Hari Mulyono, gitu. Kembar lahir kembar dengan namanya Idayati yang kemarin dikawin sama ketua MK itu anak kembar yang dikawinkan sendiri, incest. Idayati jarinya juga 4, semua anaknya sekarang 2 orang, 4 semua.
Silviani Putri yang perempuan itu, adiknya Rimbo Gali Samudro, 4 semua jarinya. Itulah salah satu kegilaan dari Bambang Tri ya. Selain dia menuduh Jokowi sebagai manusia tidak punya ijazah, Bambang Tri juga mengacak-acak mengobrak-abrik silsilah keluarga Jokowi. Tadi dia menyebutkan bahwa almarhum Hari Mulyono yang secara fakta itu adalah teman kuliah Jokowi yang kemudian dinikahkan dengan adik kandung Jokowi, Idayati. Tapi versi Bambang Tri disebutkan bahwa almarhum Hari Mulyono itu sesungguhnya adalah bersaudara kandung dengan Idayati. Dengan kata lain, mereka kawin dalam istilah incest atau kawin sedarah. Dari hasil perkawinan sedarah itu, anak mereka kemudian berjari 4 karena Idayati juga berjari 4. Ini sebuah tuduhan yang sangat jauh dari rasional dan kewarasan. Seperti kita tahu bahwa sepeninggal Hari Mulyono, kemudian Idayati dinikah oleh salah satu mantan hakim MK ya, yang jelas-jelas Idayati itu orang yang normal, tidak berjari 4 seperti yang dikatakan oleh Bambang Tri, dan juga tidak melakukan incest dengan almarhum Hari Mulyono. Tapi itulah suka-suka dari Bambang Tri, dia mengacak-acak silsilah keluarga Jokowi maupun dia juga menganggap Jokowi manusia tidak berijazah sesuka-suka dia, karena orang yang tidak memiliki kewarasan itu memang bebas saja. Tapi yang tidak wajar itu orang yang mengikuti jejak langkahnya atau mempercayai apa yang diomongkan oleh Bambang Tri, itu malah yang justru perlu kita sesalkan atau perlu kita prihatinkan seperti itu. Lalu apa kaitannya Bambang Tri dengan topik yang ingin saya bahas sebagai kelanjutan pertikaian antara Rismond dengan Tifa terkait dengan transparansi penjualan buku Jokowi White Paper? Tentu saja ada. Baiklah, untuk tidak berteka-teki akan saya putarkan video berikut ini. Kami sebenarnya ingin bertanya, karena RRT ini punya pendahulu, yaitu Bapak Bambang Tri dan Gus Nur, yang sampai sekarang itu hampir terlupakan oleh kita. Diakui maupun tidak diakui, RRT ini melanjutkan dari perjuangan dua pejuang kita itu. Nah, kabar terakhir terkait Bambang Tri sangat memprihatinkan, dan saya yakin dari Pak Roy, Bung Rismond, dan Dr. Tifa sudah ketemu dengan beliau, terutama Bambang Tri yang tidak ada kabarnya. Ini mohon kami ini juga mencatat, beliau juga seorang pejuang, jangan sampai terlupakan. Jadi mohon untuk dikabarkan kepada kami sekarang bagaimana nasib beliau. Matur nuwun. Iya Pak, itu saya menganggap bahwa Pak Bambang Tri itu adalah inspirator saya. Jadi kami itu sebetulnya ini mudah-mudahan sebuah berkah barokah Allah gitu ya, berkah Allah yang tidak kami duga. Jadi kami bertiga bersepakat, penelitian yang sudah kami lakukan secara independen, ayo yuk kita bukukan gitu. Dan karena memang kami sudah punya manuskrip, ya alhamdulillah dengan kemudahan Allah tuh sebulan selesai 700 halaman ini ya. Jadi kami dengan mudah membuat buku ini karena memang kami sudah punya manuskrip hasil penelitian kami. Dan kami juga sudah bersepakat ya, sebetulnya biaya Rp500.000 maupun Rp250.000 itu adalah harga cetak gitu ya. Kan kami harus mencetak begitu. Tapi kalau ada keuntungan, kami sudah bersepakat ya, sebagian dari keuntungan apapun dari buku ini insya Allah akan kami sumbangkan kepada satu Pak Bambang Tri untuk membantu beliau agar beliau jadi apa ya, beliau itu kan kehilangan tahun-tahun produktifnya ya, selama bertahun-tahun di penjara itu kan kasihan sekali. Nah kami ya dengan segala keterbatasan kami akan membantu dari sebagian hasil keuntungan dari buku ini. Maka mohon bantuannya supaya buku ini bisa supaya mungkin bisa terbeli. Itu acara bedah buku Jokowi's White Paper yang dilakukan oleh trio RRT beberapa bulan yang lalu di kampus Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta ya, di mana kampus ini merupakan alma mater dari Mahfud MD, terus Rujito yang menjadi saksi di CLS di Pengadilan Negeri Surakarta yang membawa ijazah almarhum kakaknya.
Kemudian kalau tidak salah juga menjadi alma mater dari Weriawan Ahmad yang menjadi penasihat hukum dari Rujito di sidang CLS, juga menjadi alma mater Andika kalau nggak salah, juga selaku penasihat hukum dari sidang CLS dari pihak penggugat Jokowi. Jadi memang itu tadi bedah buku di kampus UII ya yang dilakukan oleh trio RRT. Di situ tadi jelas bahwa audiensnya menanyakan tentang kabar Bambang Tri. Kemudian Tifa yang menghandle pertanyaan itu justru mengatakan bahwa Bambang Tri itu selaku inspirator dari mereka bertiga, atau setidaknya dari Tifa, seperti tadi yang dikatakan oleh Tifa. Kemudian tadi Tifa juga menyatakan bahwa mereka pun sangat memperhatikan nasib Bambang Tri, bahkan berjanji bahwa sebagian keuntungan dari penjualan buku Jokowi Sweat Paper itu nantinya akan didonasikan kepada Bambang Tri. Nah ini Bambang Tri harus tahu itu, bahwa dia ternyata punya hak dari keuntungan penjualan buku Jokowi Sweat Paper. Semoga Bambang Tri menyaksikan video saya ini ya Bang. Kamu masih punya hak apa yang disampaikan oleh Tifa tadi. Tadi Tifa jelas-jelas sangat verbatim menyatakan bahwa sebagian keuntungan akan dipakai untuk donasi pada Bambang Tri. Nah, apakah ini bisa dipertanggungjawabkan? Jangankan kepada Bambang Tri yang selama berbulan-bulan ini sudah tidak tahu rimbanya atau bak ditelan bumi. Dengan respon saja yang nyaris katakanlah setiap hari runtang-runtung bersama, mereka bertikai masalah transparansi keuangan penjualan buku Jokowi Sweat Paper, di mana respon merasa tidak mendapatkan haknya. Bahkan dia memiliki andil besar dalam buku tersebut, sekitar 70%, tapi masalah keuangan penjualan buku menurut Rismon di video yang kemarin sangat tertutup, dikuasai oleh inner circle dari Tifa sendiri. Bahkan Rismon sudah mengancam akan melakukan somasi terhadap Tifa, juga dia ingin ada audit dari rekening Tifa dan juga inner circle-nya. Nah ini apakah janji Tifa kepada Bambang Tri untuk mendonasikan sebagian keuntungan buku Jokowi Sweat Paper sudah ditunaikan? Uang terhadap rekannya sendiri yang setiap hari berkumpul, setiap hari runtang-runtung tidak ditunaikan. Apalagi kepada Bambang Tri, itulah logikanya seperti itu. Tapi kita juga belum tahu. Nah, makanya Bambang Tri perlu tahu bahwa dia ternyata punya hak atas keuntungan buku tersebut. Bahkan kemarin Rismon memberikan perkiraan atau taksiran bahwa keuntungan dari penjualan buku itu bisa mencapai miliaran rupiah. Tentunya ini sebuah angka yang sangat besar ya, kalau misalkan disumbangkan kepada Bambang Tri 10% saja itu sudah luar biasa. Nah ini harus ada transparansi. Bagaimanapun, seperti yang diomongkan Tifa tadi, dia meminta audiens untuk membantu penjualan buku tersebut atau membeli buku tersebut demi untuk membantu Bambang Tri. Artinya Bambang Tri digunakan sebagai alat endorser atau untuk promosi buku tersebut. Tentunya selain janji untuk donasi, Bambang Tri juga memiliki hak karena dia dipakai sebagai iklan dalam penjualan buku Jokowi Sweat Paper. Nah ini Bambang Tri harus tahu ini biar bisa menuntut haknya pada Tifa. Kan seperti itu, bukannya saya membujuk, tapi ini memang dari apa yang disampaikan oleh Tifa sendiri. Seperti itu. Ya, hubungan simbiosis mutualisme lah, di mana Bambang Tri digunakan namanya untuk mempromosikan buku itu, untuk mengendorse agar buku itu laku terjual banyak, sedangkan trio RRT khususnya Roy dan Tifa yang tersisa itu juga namanya semakin terangkat dengan adanya penjualan buku itu. Kan begitu. Artinya ada simbiosis mutualisme antara Bambang Tri dengan Tifa dalam hal buku Jokowi Sweat Paper. Ini harus ditunaikan mungkin dari pihak Bambang Tri, entah keluarganya, entah siapa yang kenal, hendaknya segera mungkin mencolek Bambang Tri agar menanyakan hak dia atas uang penjualan buku Jokowi Sweat Paper. Ada baiknya saya tampilkan video berikut ini. Saya Bambang Tri, penulis Jokowi Undercover 1, 2, dan seterusnya. Saya sangat membutuhkan donasi Anda untuk mengunjungi kembali
titik-titik di mana saya kunjungi waktu saya menulis buku itu untuk menyegarkan dan mericek kembali semuanya. Saya sangat membutuhkan donasi itu. Percayalah bahwa ini semua saya abdikan untuk bangsa dan negara ini supaya bebas dari kebodohan mengenai siapa Jokowi itu. Terima kasih. Nah, itulah video bahwa Bambang Tri sangat membutuhkan donasi. Tentunya kalau sepersekian persen dari hasil penjualan buku Jokowi's White Paper benar-benar didonasikan oleh Tifa kepada Bambang Tri, tentunya Bambang Tri tidak usah meminta donasi pada masyarakat karena dia masih memiliki hak di buku Jokowi's White Paper seperti yang disampaikan oleh Tifa. Jadi kalau kemarin Tifa menulis surat di salah satu platform media sosialnya dengan awalan Dear Rismond, maka mulai dari hari ini Tifa bisa menulis kembali di media sosialnya dengan kalimat pembuka Dear Bambang Tri. Kan seperti itu. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dan salam merdeka.